Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Maka dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, supaya ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan. Di sini sebetulnya dalam bacaan Injil ini mengungkapkan satu pewahyuan tersendiri tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai hakim. Hakim yang mengadili apa? Sebetulnya hakim yang mengadili orang ini boleh masuk ke rumah Bapa atau tidak. Sebetulnya hakim soal itu sebetulnya. Jadi soal boleh enggak orang ini memasuki kebahagiaan bersama dengan Allah atau tidak. Jadi kita bisa melihat Sang Firman ini yang menjadi hakim. Ibu, Bapak, Saudara-saudara kasih, menjadi hakim berarti identitas Tuhan ini sebetulnya diperjelas lagi. Kan pernah saya istilahnya itu dengan homili lalu bertanya begini, seandainya Anda ini mempunyai rumah yang besar, lalu apakah boleh pembantu rumah Anda masukkan orang itu ke dalam rumah Anda? Mungkin boleh, tapi hanya sampai serambi mungkin. Tetapi kalau orang yang memperbolehkan
Ya, misalnya dalam rumah itu yang perbolehkan. Siapa saja orang boleh masuk ke rumah Anda sampai ke hal-hal yang ruang dalam itu kalau bukan pemilik rumah itu pasti tidak akan diperbolehkan. Pasti harus mempunyai misalnya orang yang punya pemilik rumah itu. Demikian juga dengan hakim. Hakim yang memperbolehkan orang itu memasuki kerajaan Allah tidak lain adalah pemilik dari kerajaan Allah itu. Berarti kalau ada pengakuan Yesus sebagai hakim pada akhir zaman, sebetulnya orang itu mempunyai suatu penghormatan kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah pemilik kerajaan surga itu. Entah secara tidak langsung, entah secara langsung. Tapi kalau mengakui pengakuan bahwa Yesus adalah hakim, maka sebetulnya ada pengakuan bahwa Dia adalah sang pemilik itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Dia sebagai hakim, apakah membutuhkan istilahnya orang yang dihakimi itu pembela? Kalau masih membutuhkan pembela, berarti tanda bahwa hakim itu belum mengetahui siapa orang yang dihakimi itu. Karena kalau dia sebagai pemilik kerajaan surga, berarti dia sudah mengetahui persis siapa yang dihadapinya itu. Sehingga orang yang dihakimi tidak membutuhkan lagi pembela. Karena pembelaan pun juga akan sia-sia. Kenapa? Karena yang menghakimi adalah yang maha tahu. Kalau maha tahu, tidak mempunyai keterbatasan untuk mengenal. Bahkan dia tidak hanya mengenal perbuatan orang itu, tetapi mengenal hati orang yang dihakimi itu. Ibu bapak, saudari saudara terkasih, dengan demikian kita bisa melihat penghakiman itu karena dasar pengenalan. Dan kalau ditanya kitabnya apa? Kitab hukum kanonik? Apakah kitab KUHP? Hukum pidana, hukum perdata? Bukan. Tetapi dalam menghakimi adalah berdasarkan kasih Allah. Karena kasih Allah, maka kita bisa melihat bahwa Dia menghakimi tidak dengan sewenang-wenang. Tetapi ada dasarnya, yakni Allah yang menciptakan manusia, Dia itu mempunyai suatu kuasa untuk memberikan yang terbaik kepada orang itu. Orang itu mau ditolong atau tidak, ini terserah dari orangnya. Dia tetap memberikan kebebasan. Lalu kalau ditanya, mengapa kok harus ada yang menghakimi? Ya, ada yang menghakimi karena anugerah Tuhan semenjak Tuhan menciptakan manusia. Dengan kebebasan inilah, maka orang diminta pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban atas kebebasan yang sudah dianugerahkan. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sebetulnya mewahyukan kepada diri kita bahwa Dia adalah sang pemberi kehidupan. Karena sebagai hakim, Dia mempunyai hak untuk memberikan, menganugerahkan orang ini hidup dalam kehidupan abadi bersama dengan Dia, ataukah mematikan orang itu dalam kematian abadi di neraka yang menjauh dari Allah. Karena orang sendiri kalau sudah menjauh dari Allah kan berarti menolak Allah. Nah, sekarang dalam kehidupan kita, pertobatan sejati ini dalam masa prapaskah ini sebetulnya yang mau kita harapkan. Maka dengan pewahyuan ini sebetulnya mau menggugah kepada kita supaya kita semakin mantap dan setia di dalam kita menjalani kehidupan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, kita mencoba untuk setia pula melakukan hal-hal yang diminta oleh Tuhan supaya orang yang kita hadapi pun bisa merasakan dan mengalami keadaan Allah seperti yang kita imani. Nah, ibu bapak,
saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, kita dengan pewahyuan ini, kita bangga bahwa kita sudah mengikuti Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup kita. Dengan demikian, kita bisa merasakan bahwa akhir pertobatan kita adalah pengampunan dosa. Selamat merenungkan.